Diawali dengan pasukan gabungan asal Perancis yang melakukan misi penangkapan kejahatan di sebuah wilayah Kosovo. Terlihat para pasukan khusus Perancis melakukan penyergapan di sebuah bangunan dan berhasil menangkap petua kejahatan perang. Scene selanjutnya berganti di wilayah Afghanistan. Di sini diperkenalkan dengan seorang jurnalis wanita Prancis yang bernama Elsa Casanova, yang mempunyai sahabat perempuan sebagai informan Taliban yang bernama Maina. Di sana Elsa sedang mewawancarai Maina untuk membuat sebuah artikel tentang siapa pimpinan kelompok Taliban yang sangat kejam yang bernama Zaib itu. Secara tak diduga, Maina mengucapkan salam perpisahan, dikarenakan hubungan mereka telah diketahui oleh Zaib dan akan memburunya. Maina pun memerintahkan kepada Elsa untuk segera pergi dari Afghanistan. Lalu kemudian Maina pergi meninggalkan desa. Sedangkan Elsa dia bergegas pergi bersama pemandu yang menjadi rekannya bernama Amin, untuk pergi menghindari kejaran kelompok Taliban. Namun di tengah jalan, Elsa kekeh ingin mencari Maina dan menyelamatkannya sebelum dibunuh Zaib. Dan tak lama kemudian Elsa mengunjungi tempat informan lainnya untuk menanyakan tentang keberadaan Maina. Assalamualaikum. I need your help. Namun ternyata kelompok Taliban telah berada di tempat itu yang akan menangkap Elsa. Amin bergegas menghampiri dan membawa Elsa ke mobil untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sangat disayangkan, mereka akhirnya dihadang dan tertangkap oleh kelompok Taliban dan dijadikan tawanan. Kejadian tersebut terdengar oleh pihak Perancis yang mendapatkan laporan tentang Elsa menjadi tawanan di Taliban. Kemudian, Badan Keamanan Perancis langsung menghubungi kapten pasukan khusus yang bernama Koplak dan memberikan misi pemimpin penyelamatan Sandra. Sedangkan di kediaman Presiden Perancis, para pejabat mengadakan rapat darurat yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dalam rapatnya, mereka memutuskan untuk mengirim pasukan khusus terbaiknya yang dipimpin Koplak untuk membebaskan Elsa dari kelompok Taliban. Singkat cerita, Koplak bersama sahabat sekaligus rekannya sampai di kamp militer Perancis yang bermukim di wilayah perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Koplak pun bertugas memimpin tim tersebut, serta memberikan sedikit arahan kepada timnya tentang misi penyelamatan tawanan di Taliban. Koplak menjelaskan tentang lokasi misi mereka yang berada di wilayah Pakistan. Di tempat berbeda diperlihatkan Zaib, seorang pemimpin kejam Taliban, sedang menyandra dan menginterogasi Elsa, yang tidak terima dijuluki tukang jagal dari kota Kabul dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Elsa. Scene berpindah ke pasukan khusus Perancis yang dipimpin Koplak sedang menuju perbatasan Pakistan. Mereka melakukan terjun payung di wilayah tersebut yang langsung bertujuan ke lokasi penyergapan Elsa. Koplak beserta tim akhirnya tiba di tempat Elsa disandra. Ia pun menyusun rencana penyergapan dan mengamati beberapa bangunan untuk mencari tahu letak Elsa ditawan. Di saat itu, Elias yang sedang mengamati beberapa target, ia melihat para pengkhianat Taliban sedang dieksekusi mati, yang diantaranya bernama Maina, sahabatnya Elsa. Kemudian Elias meminta izin pada Koplak untuk melakukan kontak senjata. Namun Koplak melarangnya dan bilang agar fokus pada misinya saja. Setelah diamati dan serasa aman, Koplak beserta tim akhirnya melakukan penyergapan dan berhasil menyelamatkan serta membawa pergi Elsa bersama rekan informannya itu. Berselang beberapa waktu, Zaib sang jagal pun tiba di lokasi mereka, dan anak buahnya memberitahukan kalau pasukan khusus Perancis telah membawa Elsa dan Amin. Kemudian dengan lantang, Zaib memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kembali Elsa serta membabat pasukan khusus Perancis. Sedangkan Koplak beserta timnya sedang berlari menuju ke titik tempat penjemputan di area pegunungan. Mereka pun berusaha melawan dan menghindari kejaran kelompok Taliban yang sedang memburu mereka. Di
sana juga terlihat helikopter yang akan menjemput tim Koplak tertembak oleh kelompok Taliban dan membahayakan pendaratan yang menyebabkan gagalnya penjemputan. Di sini peran Koplak sangat diperlukan. Ia harus mencari cara yang lain untuk meninggalkan kejaran kelompok Taliban, sambil berjalan menelusuri wilayah pegunungan itu hingga larut malam. Esok harinya di hari kedua, Koplak yang tak punya cara lain memutuskan untuk berjalan ke arah kamp militer Perancis yang berada di perbatasan Afghanistan melalui celah-celah pegunungan yang diperkirakan akan sampai 1 minggu lebih perjalanan. Sin berpindah ke kapal induk Angkatan Laut Perancis. Di sana kita diperkenalkan dengan komandan pasukan khusus bernama Laksamana Gezenek yang sedang memerintahkan seluruh pasukannya untuk tidak menyerah dan terus melakukan pencarian dengan kekuatan penuh untuk menemukan tim yang dipimpin Koplak. Namun hal tersebut sama sekali tak membuahkan hasil. Malam pun tiba. Koplak beserta tim terus dihujani peluru musuh dan menghadapi beberapa serangan. Hingga di keesokan harinya, di hari ketiga, pasukan khusus memutuskan untuk menyerang dan memukul mundur pasukan Taliban yang memburu mereka. Di sana rekan Elsa yang bernama Amin pun diberi senjata oleh Marius untuk melindungi Elsa. Kemudian pasukan Koplak yang berjumlah 6 orang itu menahan keberingasan kelompok Taliban itu hingga berhasil memukul mundur. Sungguh sangat hebat ya. Kalau aku sih nyerah kayaknya. Lalu salah satu kelompok Taliban memberitahu Jaeb kalau pasukan khusus yang membawa Elsa sulit dihadapi. Hal itu yang membuat Jaeb semakin marah dan kemudian menembak anak buahnya dan menyuruh seluruh pasukannya untuk terus menyerang.